Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل أعباء معرفته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. قال المؤلف rahimahullah ta'ala. Mari kita lanjutkan ini hikmah yang ke-232 kitab Al-Hikam. Al-mu'minu yashghuluhu tsana'u 'ala Allahi an ayyakuna li nafsihi syakira. Orang yang benar-benar beriman itu memuji Allah itu membuat dia terus-menerus sibuk. Artinya sibuk memuji Allah. Sibuk memuji Allah itu berarti tidak ada yang cacat, yang kurang sedikit pun terhadap apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Jadi takdir Allah itu tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, semua sempurna. Nah, ini namanya mukmin sejati. An ayyakuna li nafsihi syakira, jauh dari memuji dirinya. Ya. Pujian full untuk Allah karena Allah lah yang sempurna. Dan kalau kita melihat diri kita ini ya penuh dengan kefakiran, kehinaan, ketakberdayaan, kelemahan, kebodohan, kegelapan, itu diri kita. Maka nggak ada yang layak bagi kita kalau melihat diri kita memuji diri sendiri, itu nggak layak sama sekali. Sehebat apapun orang. Makanya justru ya orang yang melihat keagungan dan kebesaran Allah, ini kan bab ini sebenarnya setelah kita membahas tentang syuhudul wasfi, memandang sifat-sifat agungnya Allah. Representasi dari kebesaran dan keagungan Allah itu ada di mana sih? Ada di subhanallah. Makanya orang ketika melihat kebesaran Allah, kenapa mengucapkan subhanallah? Itu sebenarnya pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ketika kita mengucapkan subhanallah, ya Allah, aku fana, aku enggak berdaya, aku makprek. Sampai mau subhanallah itu mestinya makprek. Ya. Apa maneh 33 kli kita membaca subhanallah, subhanallah, ya Allah, fana, tsummal fana, tsummal fana, tsummal fana, fanaul fana, terus. Begitu fana, kita merasakan fanaul fana, tiba-tiba alhamdulillah. Wes kita nggak punya kesempatan yang lain kecuali alhamdulillah sudah. Itu mukmin sejati. Enak nggak enak, bahagia sengsara, tetap engkau sempurna Allah. Engkau berhak dipuji. Semuanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim.
wa tasghuluhu huququllahi an ayakuna li hududhihi dzakira. Lalu dia pun disibukkan melaksanakan seluruh hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah itu artinya kewajiban kita. Haknya Allah itu apa toh? Kewajiban hamba. Itu namanya haknya Allah. Ya. Dia sibuk bagaimana aku mewujudkan hak-hakmu ya Allah. Dalam wujud kewajiban kehambaanku ini menjadi hamba. Ini kalimat hikmah ini sebenarnya mengingatkan kita. Jadi apa ya? Kata beliau di depan bahwa puncak dari tujuan para arifun, para wali itu apa ya? Cuman dua. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar dalam menjalankan kehambaan. Para wali itu yang ditakuti kalau sampai aku ini enggak benar kehambaanku. Aku tadi pagi-pagi jadi hambamu Allah. Jam 9 pagi sudah jadi hambanya dunia, hambanya nafsu, itu yang paling ditakuti. Wa iqamatu huquqir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah dalam wujud kita menegakkan kewajiban yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu haknya Allah. Salat itu haknya Allah. Salat itu hakku, penuhi. Alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah salat. Dititipi salat. Salat ini titipan Allah yang agung. Kalau sampai kita nggak dititipi salat oleh Allah, ya nggak bakal salat kita. Nggak tahu. Kita males, kita ini. Maka bersemangatlah ketika salat, penuh rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Nah, thana, pujian. Kalau kita belajar suratul Fatihah, pujian itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bayangin. Jadi Rahman Rahimnya Allah yang meliputi seluruh semesta ini kita arungi semuanya. Ibaratnya begitu, kita arungi semuanya. Mentok tiba-tiba Alhamdulillah. Nggak ada kata lain. Nggak ada kata lain. Makanya oleh Allah, mulai Rasulullah kita ini diajarkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi terhadap cobaan, Alhamdulillah. Ada orang itu, ini yang paling sulit memang, tapi ini tahap paling luhur. Orang itu ketika diberi cobaan malah alhamdulillah, ketika diberi nikmat malah sabar. Itu ya, ini paling angel. Sabar terhadap nikmat itu paling angel. Sampai haus, ada minuman di depan, nggak sabar kita terhadap nikmat. Nah, begitu juga jarang orang bersyukur terhadap cobaan. Jangan dikira ini soal tauhid ya. Jangan dikira bahwa Allah Al-Mun'im itu lebih tinggi dibanding Allah Al-Mubli, Allah yang memberi cobaan. Wah, Allah yang memberi cobaan, aku berharap engkau yang hebat ya Allah, yang memberi nikmat. Enggak, sama sifatnya Allah, sang pemberi nikmat maupun sang pencoba, sama. Allah sedang mencekam dengan takdir-takdirnya padaku. Wah, saya berharap Allah memberi keleluasaan, peluang yang lebar padaku. Begitu Anda diberi yang tampil sifat Allah Al-Basit, yang maha meluangkan
keleluasaannya, diam-diam mengatakan, ini yang aku cari. Loh, sama, al-qabid dan al-basit itu sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti kita nggak bisa melihat kesempurnaannya Allah nanti. Kenapa ada al-qabid, ada al-basit? Supaya kita mengenal Allah dalam kondisi kita sedang nikmat, sedang bahagia. Kenapa ada al-qabid? Supaya kita tetap mengenal Allah dalam kondisi kita menderita. Ya, jangan diubah-ubah. An ayyakuna lihudzudzihi dzakiron, bagi orang mukmin sejati dia tidak ingin menyebut-nyebut, mengingat-ingat bagiannya. Bagian manusia ketika melaksanakan kewajiban itu apa toh? Balasan, pahala, ijabah, macam-macam anugerah, bagian namanya. Orang mukmin sejati nggak ingat itu semua. Pantang untuk ingat itu semua. Malu. Ya Allah, habis ini aku mengingat kalau aku sholat nanti pahalanya sekian, aku dapat. Malu sebenarnya kalau Anda mukmin sejati, malu. Isin ning Gusti Allah. Karena itu dilanjutkan hikmah berikutnya, laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwada. Au yatlubu minhu gharada. Mukmin artinya kalau mukmin sejati berarti nanti akan menjadi muhib, pecinta. Tidak ada pecinta itu berharap dari kekasihnya, berharap ganti rugi, balasan. Itu bukan pecinta. Sepanjang Anda masih berharap balasan dari Allah, baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat, Anda belum disebut pecinta. Ya, sang pecinta tidak akan pernah minta balasan dari kekasihnya. Atau mencari sesuatu tujuan tertentu di balik upaya-upaya mendekati kekasihnya tadi. Itu bukan pecinta sejati. Dan itu mayoritas yang ada di dunia ini. Cintanya apa ya kemudian? Cinta kita kepada Allah itu seperti apa? Padahal Allah ada 8 kelompok yang dicintai oleh Allah langsung. Innallaha yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang takwa. Orang takwa yang sejati nggak pernah minta pahala pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang yang berserah diri, pun terserah penjenengan Gusti Allah total. Baru turun cintanya Allah itu. Innallaha yuhibbus sabirin, orang-orang sabar. Orang sabar nggak pernah malu minta ganti rugi. Orang sabar itu ya malu. Ini mari kita tingkatkan kualitas kita ya. Allah ini sudah menjamin semua. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau kita sadar Allah itu maha sempurna, balasannya sempurna, janjinya sempurna, semuanya sempurna, kok masih minta ganti rugi? Kita masih ngingat apa yang prestasi-prestasi kita di hadapan Allah, malu rasanya. Itu yang disebut hayaul qalbi. Ada malu wajah, ada malu wajah itu malu zohir. Wah, aku berbuat salah, kalau ketemu temen nanti malu ya, itu malu wajah. Ada malu hati, hayaul qalbi. Aku ini
bagaimana mau maksiat Allah melihat hatiku terus menerus. Aku malu hatiku. Nah itu malu wajh, malu kolbi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oleh karena itu apa ya, fa innal muhibba man yabdzululak laisal muhibbu man tabdzululak. Pecinta sejati itu orang yang menyerahkan dirinya padamu. Dia pecinta sejati tanpa sedikit pun, katakanlah ini dua orang yang saling mencinta, diputus oleh pacarnya, dia pun tetap bahagia. Itu pecinta sejati. Tapi kalau sekarang kan enggak. Waduh, sakit hati, terus mengingat-ingat apa yang sudah dia kasih, ini bukan pecinta sejati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal muhibba man yabdzululak laisal muhibbu man tabdzululah. Jadi pecinta sejati bukannya orang yang Anda malah menyerahkan seluruh milik Anda kepada dia. Gara-gara dia mencintai Anda, dia bukan pecinta sejati. Nah ini kita belajar menjadi muhibbin ya. Ada satu ayat ya, ayat ini cukup keras sebenarnya. Ayat tentang 8 penjuru dunia sebenarnya. Dulu pernah saya kutip itu ayat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya ulang sedikit saja. Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, kalau bapak-bapakmu, mbah-mbahmu, masa lalumu, sejarah leluhurmu, nah itu aba. Wa abnaukum, anak-anakmu, anak cucumu semua. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, dan ashirah itu, ini kenapa ini? Wa ashiratukum, dan golongan keluarga besar sekali. Kemudian wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu simpan, kamu tumpuk, yang kamu jadikan pegangan ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang membuat kamu sangat takut kalau rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah impian yang kamu senangi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai 8 hal tadi dibanding Allah wa rasulih, dan rasulnya Allah. Wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai dibanding perjuangan di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu, awas kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah akan memperingatkan dengan tegas. Jadi ini ujian mahabbah. Ini ujian cinta pada Allah,
cinta pada Rasul, cinta pada aktivitas perjuangan. Wa jihadim fisabilih, dan jihad di jalan Allah. Banyak orang berjuang. Apakah benar dia niatnya fisabilillah? Walaupun kelihatannya atas nama agama. Itu hanya ada di hati para mujahidin. Inilah yang membuat luka cinta kita kepada Allah, kepada Rasul dan perjuangan ini. Gara-gara apa? 8 hal tadi. Oleh karena itu ini hubungannya sebenarnya dengan nafsu. Hubungannya dengan nafsu. Karena itu di dalam setiap perjalanan ibadah kita diingatkan dengan kata-kata, dan ini harus sering kita ucapkan. Ilahi anta maqsudi, ya Tuhan, tujuanku ini Engkau Allah. Bahkan itu dalam kondisi Anda susah, Anda sedang stres, depresi misalnya, katakan itu, ucapkan, ya Tuhan, tujuan hidupku ini Engkau Tuhan. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari. A'tini mahabbataka, berikanlah cintamu padaku. Wa ma'rifataka, dan ma'rifatmu padaku. Itu minimal separuh persoalan Anda hilang. Beban-beban Anda terasa plong gitu. Tapi kalau tujuanku adalah sukses ini, sukses itu, orang kalau sudah begitu akan banyak masalah hidupnya. Jadi Allah menciptakan nikmat. Ini beberapa hari yang lalu saya ngajar di Raudhatul Muhibbin, itu ada Ma'had Ali, kita ngajar Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya itu disebutkan ya bahwa Allah itu menciptakan, menjadikan nikmat, ini nikmat, thariqan, sebagai jalan ilallahi ta'ala, jalan menuju kepada Allah. Coba coba kita muhasabah. Selama ini nikmat Allah itu sebagai tujuan atau sebagai metode ya? Wah, banyakan orang nikmat dijadikan tujuan. Wah, aku berjuang ini supaya dapat nikmat. Padahal Tuhan menjadikan nikmat itu sebagai metode, sebagai jalan. Jalan ya jalan lah, menuju ada tujuannya. Lah orang hidup kok mundar mandir aja di jalan, nggak pernah nyampe tujuan. Ya, coba kalau kita tahu nikmat sebagai metodologi Allah supaya kenal Allah, maka orang tidak mudah lalai dengan wujud nikmat. Padahal mayoritas lalai orang dengan wujud nikmat. Karena apa? Dia jadikan nikmat sebagai tujuan. Coba lihat di seluruh Al-Quran itu, ada enggak nikmat itu sebagai tujuan? Enggak ada. Nikmat sebagai cara, metode, jalan menuju kepada Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Maka siratal ladzina an'amta, yang disebut sirat dulu, jalan ini yang kau beri nikmat ya Allah, supaya orang menuju kepadamu itu enak, mudah. Ya, mari mindset tentang nikmat sebagai tujuan harus dibongkar, biar nggak abot hidup ini. Hidup ini berat gara-gara nikmat sebagai tujuan. Wah, di sini nikmat melulu. Lama-lama kita menjadi hedonis, lama-lama menjadi materialis.
Untung-untung kita nggak jadi ateis, karena ateis itu sangat materialis. Jadi itu ya, sampai Allah kemudian menutup ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang engkau murkai itu? Orang-orang yang sudah tahu benar, tahu ini nikmat dari Allah, bukannya menuju kepada Allah, gemeruduk berebut, mana nikmat lebih gede lagi, mana nikmat lebih gede lagi. Siapa? Orang-orang Yahudi. Maka disebut al-maghdub. Ini jadi Allah murka, marah, karena kamu tuh tahu sebenarnya, hai orang-orang Yahudi ahlul kitab, jalan menuju kepadaku yang benar itu tahu, dan tak kasih melalui para nabi dan rasul. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat itu jalannya para nabi, rasul, para aulia, para solihin, para mutakin. Udah tahu kamu. Waladhdallin juga bukan jalannya. Artinya maghdub dan dhal ini jalan yang tidak nikmat, tidak ada nikmatnya. Nikmat yang spesial itu disebut rahmat. Nah, rahmat itu fadl, rahmat itu nikmat Allah yang spesial. Dan itu tidak ada di dalam maghdub maupun dhal. Tersesat. Tersesat karena apa? Karena dia mengalami halusinasi imajiner sampai manusia dituhankan. Sampai disebut anak Tuhan. Makanya dalam tafsir-tafsir ad-dhal ayat an-nasara, orang Nasara. Kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh cara pandang filsafat Helenis. Banyak yang mempengaruhi, pengaruh filsafat Helenis itu Yunani kuno, yang mencoba menyetarakan akal pikiran setara dengan agama. Nah itu. Makanya Imam Ghazali menyelamatkan umat Islam dari pengaruh Helenisme itu ketika beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah, hancurnya para filosof. Kalau enggak, umat Islam bisa liberal dan mengangkat akal setara agama nanti. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sairus sairin. Kalau bukan karena medan-medan perlawanan terhadap hawa nafsu, maka perjalanan para penempuh ini tidak akan pernah terwujud. Jadi jangan dikira orang menuju kepada Allah dengan sukses, orang sedang mencintai Allah dengan sukses, itu perlu mujahadah di medan perlawanan terhadap hawa nafsu. Maka para sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani punya hizib, Syekh Abdul Hasan Asy'adzali punya hizib, Syekh Ahmad Ar-Rifai punya hizib, Imam Nawawi bin Syaraf punya hizib, banyak para ulama-ulama, para wali punya hizib. Siapa yang dihizibi? Musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Hawa nafsunya sendiri, bukan orang kafir, bukan manusia, bukan makhluk. Hawa nafsunya sendiri. Sampai kalau membaca hizib harus memusuhi hawa nafsu sampai. Kalau sampai yang sampai musuhi orang, dosa menurut tasawuf lo ya. Menurut orang sufi itu dosa. Oh itu orang zalim Pak, saya dosa sampean. Musuh terbesar sampean hawa nafsu sendiri. Ini yang kita hizibi.
dengan mujahadah, dengan riyadhah. Ntar kalau yang dimusuhi orang lain celaka, kita bilang syukur gitu. Syukur kan dosa. Ya nyukurnya wong ya. Walaupun dia orang zalim, ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka juga nggak ada ceritanya akhir dari perjalanan para penempuh ini enak-enakan, ya nggak ada. Karena tidak enak itu juga caranya Allah. Caranya Allah mengenalkan dirinya. Aku kepengin mengenalkan diriku sebagai as-sabir, maha sabar kepada hambaku si A itu. Kalau begitu hambaku si A harus tak kasih cobaan biar kenal aku sebagai as-sabir atau as-sabur. Oh, biar kenal aku sebagai asyakur, tak kasih nikmat dia. Jadi kita ini perlu membebaskan supaya apa? Dengan alhamdulillah tadi, manusia itu mudah tawakal. Orang itu sulit tawakal kalau nggak ada alhamdulillah. Nanti isinya ngersuloh. Ya. Manusia dengan alhamdulillah ya pasti gede syukurnya. Manusia dengan sanak kepada Allah, memuji Allah terus itu, dia akan mengubur egonya. Karena ego seseorang itu pengen dipuji, pengen di ini dan seterusnya. Loh yang berhak dipuji Allah, gitu. Orang yang sanak kepada Allah, dia akan melahirkan cinta. Maka setelah alhamdulillahirabbil alamin, kenapa itu surat Fatihah itu setelah muncul lagi Ar-Rahmanir Rahim, tapi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan kamu bisa menyongsong Rahman Rahimku yang sesungguhnya kalau kamu bisa memandang keparipurnaanku dengan sesungguhnya. Lalu lahirlah kita menjadi al-muhib, sang pecinta tadi. Bisa jam berapa? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka medan-medan pertempuran kita melawan hawa nafsu itu harus terus menerus, nggak ada hentinya sebenarnya. Riyadhatun nafs, mujahadatun nafs, dan itu disebut sebagai jihadul akbar karena kita sedang melawan diri sendiri, melawan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuk wala qut'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha uslatuk. Kenapa kita harus perang melawan diri sendiri, mujahadah ini? Karena sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita ini membangun sebuah jarak, dan jarak itu karena sesuatu yang kita putus lalu berjarak kita. Padahal tidak mampu kita. Maka beliau mengatakan la idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuk. Karena sebenarnya antara kita dengan Allah tidak ada jarak antara dirimu dengan dia. Sehingga sampai engkau menempuh sebuah perjalanan. Tuhan itu ada di surga sana, di aras sana.
aku harus menempuh perjalanan jauh. Enggak ada jarak kita dengan Allah. 0, sekian billion itu ya. Enggak ada jarak. Jangan pernah kita berasumsi bahwa Allah bisa ditutupi. Kalau Allah bisa ditutupi berarti ada jarak antara kita dengan Allah, yaitu tutup tadi. Kalau ada tutup yang bisa menutupi Allah, maka tutup itu lebih berkuasa dibanding Allah. Padahal wawal qahiru fauqa ibadih. Allah maha perkasa, maha diktator, maha memaksa segalanya. Nah kalau ada yang bisa nutupi Allah, tutup nggak bisa diapa-apain oleh Allah ini. Nanti Allahu Akbarnya di mana ini? Walaqut'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha uslatuk. Dan tidak ada faktor pemotong, pemutus itu nggak ada. Nggak ada yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah sesungguhnya. Gitu loh. Nggak ada. Tapi imajinasi kita, ilusi kita bangun seakan-akan aku sedang putus dengan Tuhan ini hari ini. Aku lagi jauh nih dari Tuhan hari ini. Semalam aku sedang terlempar dari Tuhan. Loh, kapan? Gitu loh, kapan? Nggak ada yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah, dan nggak ada, Pak. Terus orang-orang kafir itu putus nggak hubungannya dengan Allah? Enggak. Dia tetap tersambung dengan asma dan sifat Allah. Syadidul iqab. Allah maha menyiksa. Yang nyambung kepada orang kafir ya sifat Allah yang maha menyiksa tadi. Nah kita diberi pilihan, kamu pengen disambung kabel Gusti Allah sing Allah maha menyiksa, atau Allah yang memberi nikmat? Gitu aja. Lah orang-orang maksiat itu sedang putus Pak dengan Allah. Enggak. Dia sedang sambung dengan Al-Mudzillu, yang maha menghina. Allah maha merendahkan. Allah kalau merendahkan, menghina hambanya, hambanya dibukakan pintu-pintu maksiat. Jadi gitu cara memahaminya kita ini ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang Tuhan kok kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang Tuhan datang, kadang-kadang enggak. Allah enggak pernah berjarak dengan kita. Oleh karena itu ya, karena sifat dan asma Allah itu ada yang Al-Muntaqim, yang maha menyiksa dengan pedih, tapi juga ada Allah sang pemberi nikmat dengan senikmat-nikmatnya. Ini hanya karena apa? Supaya manusia kenal Allah itu dalam situasi dan kondisi apapun, dalam berbagai perubahan-perubahan. Setiap hari berubah kita ini. Tidak ada yang tidak berubah. Setiap 0, sekian detik, 0, sekian juta detik berubah. Bapak bernafas, apa itu nafas yang sama? Nafas yang berbeda. Kedipan mata kita ini kedipan yang berbeda setiap saat. Bukan mengulang loh ini, bukan mengulang kedipan loh ya. Nggak ada yang terulang dalam hidup ini. Takdir Allah, coba ada nggak yang pernah terjadi takdir Allah berulang dengan sama? Enggak, berjalan terus, berubah terus. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah dalam berbagai perubahan situasi dan kondisi. Ma'rifah pada Allah dalam apapun. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Karena manusia itu pembosan.
Nih contoh, Anda dikasih makanan nikmat Allah cuma satu doang, satu gitu. Ya udah, Anda kenal Allah ya lewat satu itu, nanti yang lain di situasi yang lain Anda nggak akan kenal Tuhan. Makanya nikmat Allah pun wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung nggak bakal bisa menghitung. Apa? Di balik perubahan makhluk, evolusi, ada Allah di balik itu semua. Kalau nggak ada Allah, maka kita sedang ada dalam selubung kegelapan yang sangat mengerikan. Maka peradaban dunia ini kita bangun supaya orang bangkit kepada Allah. Bangkit kepada Allah. Inilah yang menjadi inspirasi organisasi para ulama dulu. Kenapa namanya Nahdhah, bangkit? Karena apa? La tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau bergabung, berguru, bersahabat kepada tokoh orang yang tidak mengajak menuju membangkitkanmu. Lah ini kata membangkitkan, membangkitkanmu menuju kepada Allah, haliyahnya, perilaku batinnya maupun wacananya. Ini kelihatannya wacananya agama ini, tapi ujungnya dunia. No, itu bukan mission daripada para ulama. Yunhiduka haluhu, perilaku jiwanya, wa qauluhu, ucapan itu zahirnya, ilallah, menuju kepada Allah. Nek gak ngono donya peteng dedet leliwungan iki. Apapun kreasi manusia, hebatnya teknologi, bisa gelap gara-gara umat manusia tidak gemeruduk semangat bangkit menuju kepada Tuhannya. Itu Bapak sekalian ya, karena itu jangan pernah berimajinasi Tuhan ada di sono gitu. Enggak, no ya, Tuhan enggak pernah berjarak pada kita. Aqrabu ilaika minka, nah ini kalimatnya, dia lebih dekat kepadamu dibanding dirimu sendiri. Kita ini dengan diri kita kan sangat dekat, Allah lebih dekat lagi. Dan memahami dekatnya Allah akan gagal kalau difahami dengan jarak sakilan, rongkilan, 1 meter, 10 meter, 1 kilo, gagal. Karena Allah nggak pernah berjarak. Jadi gimana ya caranya memahami qoribnya Allah, Allah maha dekat ini? Ya yakini bahwa dia lebih dekat dibanding dirimu. Kesadaran itulah yang disebut Anda taqarrub. Kurbah, makom kurbah itu makom seseorang sudah hangus. Oleh karena itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi membagi tingkat orang tersingkap kesadarannya itu ada 3. 1, fathun qorib. Jadi tersingkap pertama menyadari Allahu qorib. Ya Allah, aku nggak bisa berkutik Tuhan, di mana-mana Engkau semua. Itu kesadaran baru, kesadaran pertama loh ya. Baru nanti di Quran disebut fathum mubin. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu ketersingkapan yang nyata betul. Nyata itu Anda tidak memiliki kata-kata, pikiran, imajinasi untuk berpaling dari yang Anda pandang, yaitu Allah. Itu fathun mubin namanya. Ada fathun mutlak. Idza jaa nasrullahi wal fath
nggak ada idofahnya, wal fat gitu aja. Itu futuh yang universal, yang ada hanya dia, bersamanya, baginya, ya darinya. Anda nggak punya, sudah futuh. Demikian Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membukakan kepada kita sebagaimana Allah membukakan hati para arifun. Allahumma ftah lana bifutuhil arifin. Wallahumma fiq laqumit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.